Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Nur Pratama. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas D di Universitas Pancasakti Bekasi. Dengan dosen pengampu, Bapak Haji Warman Marcel. Ya, langsung saja kita langsung membahas tentang tugas UTS Pendidikan Kewarganegaraan. Pendekatan filsafat paling banyak digunakan, yaitu hermeneutik adalah metode pendekatan filsafat untuk memaknai fenomena-fenomena hidup. Artinya, pergaulan pemikiran dalam tataran praktis. Mempelajari Pancasila tidak sebagai sebuah dogma yang sakral, tetapi mempelajari Pancasila dari pendekatan ilmiah, akademik, atau dari segi yuridis, konstitusional, oleh objek ilmiah. Pendekatan pedagogis. Pendidikan Pancasila sebagai pendidikan nilai MK atau perkembangan kepribadian. Kebebasan interpretasi harus diikuti usaha konstruktif atas nilai yang muncul. Artinya, tidak hanya sekadar kritis, tetapi juga mampu memberikan solusi. Berarti menggali Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of life. Syarat-syarat berpikir dalam filsafat. 1. Rasional, yaitu memakai akal sehat menggunakan argumentasi. Dan 2, yaitu tidak cepat puas atas jawaban sendiri atau yang didorongkan oleh orang lain. Dan 3, sistematis, berpikir atau mengajukan jawaban dengan urutan tertentu dengan pola yang jelas menggunakan. 4. Menyeluruh. 5. Mendalam. 6. Normatif. Perbedaan nilai norma dan sanksi. Nilai adalah suatu berharga atau penting. Sifat-sifat nilai ada 2, yaitu 1. Nilai filsafat, imanen dan subjektif. Artinya, nilai yang dihayati berkaitan dengan keberselarasan satu sikap batin. 2. Nilai bersifat universal dan objektif. Artinya, nilai tersebut dapat dijelaskan dengan alasan yang masuk akal. Mengapa suatu nilai yang dicita-citakan oleh pribadi tertentu penting bagi hidup semua orang sejauh mereka manusia, karena itu nilai ini patut dikejar oleh semua orang. Perbedaan nilai norma dan sanksi. Norma adalah ukuran bagi perilaku atau patokan dan pedoman perilaku. 1. Berdasarkan sumber. A. Norma dekat atau tolak ukur, langsung dapat diterapkan pada yang harus diukur. B. Norma terakhir atau asli, akan berlakunya norma dekat. 2. Berdasarkan cakupannya. A. Norma teknis, yaitu berlaku untuk tujuan tertentu, kegiatan sementara atau terbatas. B. Norma berlaku umum, yaitu skala luar bagi orang. Norma ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Norma sopan santun, artinya berlaku atas dasar kebiasaan dan pendapat kebanyakan orang. 2. Norma hukum, artinya ditetapkan oleh otoritas masyarakat yang dituntut pelanggarannya ditindak dengan pasti penguasaannya. Norma moral, artinya
merangsang orang berperilaku berdasarkan ajaran prinsip moral yang ditetapkan agama. Masyarakat bertujuan untuk sanksi. Sanksi merupakan hukum atau penghargaan yang diberikan untuk ketetapan pelaksanaan. Norma. Reward yaitu upah atau hadiah atau pahala. Punishment yaitu hukuman. 4. Nilai dasar Pancasila sebagai pendidikan politik. 1. Hormat pada martabat manusia, nilai kebebasan dan freedom. Cinta kepada bangsa sendiri atau nasionalisme. Dan 3. Demokrasi atau kedaulatan rakyat, yaitu nilai kesamaan atau equality. Dan 4. Keadilan sosial atau kesetiakawanan sosial, yaitu nilai solidaritas. Nilai filosofis ketuhanan yang Maha Esa. IME diinterpretasikan sebagai 1. Sikap takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 2. Nilai kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Dan 3. Manusia Indonesia wajib beragama dan mempunyai manusia yang bereligius. Pengertian paham ketuhanan dalam sila pertama. A. Secara implisit, untuk sampai pada pengertian Tuhan, manusia bisa berpangkat pada pengetahuannya tentang alam dan dirinya sendiri. Segala sesuatu yang ada di dunia ini yaitu memiliki sifat-sifat terbatas atau fana, relatif, tergantung, ciptakan, tidak niscaya, dan tidak mutlak. Yang B. Secara eksplisit, keberadaan Tuhan juga timbul karena pengaruh-pengaruh agama. Bisa di dunia agama ini menyebabkan pemahaman dan penghayatan bahwa selain fenomena alam, ada kekuatan adikuasa yang menguasai alam semesta, yaitu Tuhan yang diyakini keesaannya, di mana tidak ada kekuasaan lain yang dapat menandinginya. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.